Kemarin kita sempat melihat catatan keuangan ya yang ada di pengurus Bundes yang subunit WiFi voucher itu yang jualan pulsa itu, alhamdulillah. Jadi penghasilan bersih 1 tahun itu kurang lebih 21 juta. 21 juta. Itu sudah dipotong operasional untuk perbaikan kan mungkin ada 1 tahun sekali nanti ada kabel yang putus dan sebagainya. Terus biaya operasional pengurus maupun honor dan sebagainya. Harapan kami Mbok Yo kan gitu loh. Pemerintah kabupaten maupun pusat itu Mbok ya sedikit gitu loh, sedikit menoleh dari akses jalan yang pertama yang perlu kami butuhkan ya. Soalnya apa? Pekewo Pak. Memang kita kondisinya Desa Kedung Banjar ini jalannya cuma 1 jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa, sahabat desa. Kali ini kita akan ngobrol santai bersama Sekdes Kedung Banjar, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Salah satu sekdes muda, ganteng di Kabupaten Lamongan. Kita akan mengulik habis bagaimana beliaunya selaku sekretaris desa mendampingi Kades dalam mengembangkan Desa Kedung Banjar ini yang semula pada tahun 2016 itu status desanya adalah desa sangat tertinggal. Alhamdulillah setelah dikasih treatment dana desa pada tahun 2018 itu sudah meningkat menuju desa berkembang. Desa Kedung Banjar perlu diketahui bahwasannya merupakan salah satu desa terkecil di Kabupaten Lamongan yang berada di dalam hutan. Jadi untuk masuk Desa Kedung Banjar hanya memiliki 1 akses lewat Desa Bendu, ya Sukobendu, Kecamatan Mantup, atau kalau pengen jauh lagi lewat Desa Pataan yang melewati jalan-jalan yang aduhai. Nah, langsung saja untuk memperkenalkan diri, barangkali Pak Sek bisa memulainya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu diperkenalkan, nama saya Saiful Kurniawan, menjabat sebagai sekretaris desa mulai tahun 2017 awal ya. Memang dikatakan kalau tadi Pak Yam mengatakan Desa Kedung Banjar adalah desa yang terkecil ya. Bahkan tidak sekabupaten satu Indonesia dengan jumlah penduduk yang hanya maksimal 70 kepala keluarga dan dihuni oleh kurang lebih 300 jumlah penduduk. Itu sudah mulai bayi tadi katakan oleh Pak PLD. Jadi bayi-bayinya termasuk ya sudah ada di 300 jiwa itu. Nah, menindaklanjuti itu bahwasanya kami dalam menemani perjalanan ya pemerintahan desa di Desa Kedung Banjar untuk menemani kegiatan oleh Pak Kades beserta itu memang mau gimana lagi, memang harus bisa menerima kenyataan. Dikatakan desa sangat tertinggal, memang kami ya mengakui. Karena diakui maupun tidak, yang jumlahnya penduduk itu hanya sangat minim dibandingkan desa lainnya. Dari segi peta mungkin, dari segi lokasi ya jauh sana, jauh sini, terus jalan menuju ke Desa Kedung Banjar pun ya memang hanya satu, ndak ada akses lain. Jadi ndak bisa dibungkiri, mau ndak mau ya status sangat tertinggal yang dikatakan tadi oleh Pak Yam di tahun 2016 sangat tertinggal ya memang kami terima. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dengan status itu kami tidak merasa malu lagi. Sejak tahun sekitar 80-an Pak Yamroni ya bisa dikatakan memang Desa Kedung Banjar itu jumlah penduduknya pernah banyak. Nah, makanya kami bersama Pak Kades juga pemerintahan desa sempat mikir, apakah dengan ada aturannya di Undang-Undang Desa, jumlah penduduk yang hanya sekian, hanya 300, tidak lebih, itu nanti dikhawatirkan dengan adanya undang-undang baru akan tergeser, akan hilang
yaitu hukum desa atau yang desa sudah terdaftar di kementerian itu. Tapi lambat laut kita mencoba ada undang-undang desa itu yang terbaru yang nomor 6 tahun 2014 ya itu ya. Beserta PP-nya itu kami sempat membaca itu, memang sifatnya itu hukum, aturan itu berjalan ke depan, tidak ada aturan dibuat sekarang itu untuk mundur, itu tidak ada untuk ke depan. Nah, itu menjadi kesempatan kami bersama pemerintah desa Kedung Banjar untuk memperbaiki itu. Kami lanjutkan kembali di era tahun 80-an, penduduk kami itu pernah banyak, dihuni sekitar 100 kepala keluarga lebih, 150 kepala keluarga lebih dengan jumlah penduduk sekitar 500 lebih lah. Tapi dengan kondisi politik ya kami sempat mencuplik sejarah. Kita bertanya-tanya kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang sekarang pun orangnya masih hidup. Ya, kesempatan orangnya itu juga penduduk desa Kedung Banjar dan sekarang itu pindah yang ada di desa Tunggun Jagir. Kenapa pada waktu itu kok orang pindah itu kok pindahnya itu kok enggak serempak? Ya intinya kok serempak kan gitu ya. Dengan alasan mereka menjawab itu memang keadaan politik pada waktu itu kurang stabil. Di tahun 80-an itu akhirnya ada semacam kata-kata bedol desa. Hampir sekitar ada 30 Pak Kades ya. Sekitar 30 KK. Sekitar kurang lebih itu 75 kepala keluarga itu bedol desa berduyun-duyun pindah ke Desa Tunggun Jagir. Sampai sekarang orangnya pun masih itu. Iya. Itu kebetulan pada saat itu ada isu bahwasanya di sini kan ada dampak pengembangan wadung gondang ya. Iya. Itu salah satu isu yang santer ya. Isu yang merebak. Ya, yang merebak. Tapi pada intinya karena situasi kondisi politik pada saat itu ya, yang tidak memungkinkan. Iya. Lah, kami mencoba menginovasi diri sendiri bersama pemerintah desa. Walaupun desa kami ini penduduknya sangat sedikit, sangat minim, kami mencoba berinovasi dengan adanya program dana desa. Ketika di tahun 2018 desa kami ini mendapatkan predikat ya dari Kementerian Desa yang predikat desa berkembang. Kami mencoba inovasi itu. Lah melalui program BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, awal di tahun 2016 Pak Kades bersama jajaran bersama lembaga desa mencoba memusyawarahkan itu dengan pertama yaitu mendirikan BUMDes, yaitu dengan subunit pertama sarana produksi pertanian. Sarana produksi pertanian itu pun ya memang kalau dirasa berjalan ya berjalan karena sudah sesuai dengan keadaan yang ada di desa Kedung Banjar. Utamanya masyarakat sini kan mayoritas 95% kan petani ya, tidak ada yang bekerjaan lain kan tidak ada. Mayoritas 95% itu petani. Mencoba dari itu kita mencoba terus mulai produksi sarana produksi pertanian, subunit melangkah lagi. Di tahun 2017 kita mencoba sewa alat pesta, hajatan, sewa terep dan sebagainya. Itu pun ya lumayan menguntungkan. Bertambah laut lagi ada penambahan modal. Kita mencoba dari sekian subunit ini yang sekarang ini ada 4 subunit Pak Yam. Yang pertama saprotan itu tadi, terus sewa terep atau alat pesta. Yang ketiga kita mencoba di wifi voucher atau bahasa kasarnya kita jualan pulsa. Yang keempat ini rencananya memang belum dibentuk SK Kades. Rencana ini kita mengelola sarana air bersih. Karena notabene Desa Kedung Banjar ketika menginjak bulan 7 ini sudah kekeringan untuk kebutuhan air bersihnya. Kita soalnya desa sini ini jauh dari mata air.
dari sekian BUMDes yang sudah berjalan, alhamdulillah kita kemarin sudah sempat ngomong-ngomong dan konfirmasi sama pengurus BUMDes, yang paling menguntungkan dari 4 subunit BUMDes itu adalah satu, yaitu kita jualan voucher WiFi itu yang internet itu. Karena yang paling menguntungkan. Jaringan di sini sangat sulit ya itu. Karena jaringan di sini tidak ada sinyal. Jadi mau tidak mau ya kita harus beli jaringan internet atau WiFi voucher itu untuk mengakses, mungkin untuk membuka data atau kemudian kabar-kabar luar ya melalui HP Android masyarakat masing-masing. Dan bisa kita kalkulasi hitungan secara kasar saja. Kemarin kita sempat melihat catatan keuangan ya yang ada di pengurus BUMDes yang subunit WiFi voucher itu, yang jualan pulsa itu, alhamdulillah. Jadi penghasilan bersih 1 tahun itu kurang lebih 21 juta. 21 juta. Itu sudah dipotong operasional untuk perbaikan kan, mungkin ada 1 tahun sekali nanti ada kabel yang putus dan sebagainya. Terus biaya operasional pengurus maupun honor dan sebagainya. Itu belum dimasukkan PADes ya untuk sementara tahun ini. Untuk sementara ini mohon maaf. Belum dimasukkan PADes, makanya kami sangat butuh sekali bimbingan dari Pak Yam selaku pendamping desa pemberdayaan. Memang selama ini kita ada kelemahan di cara pengadministrasian keuangan tersebut. Saya bisa meyakini bahkan masyarakat pun atau instansi manapun bisa meng-cross check keuangan itu. Memang uang itu benar-benar ada dan berkembang. Cuma kami kesusahannya itu di satu, bagaimana pengelolaan cara keuangannya itu yang baik, itu saja. Oke, Pak Saiful, kita lanjutkan langsung saja. Terkait harapan kedepannya, Pak, dengan adanya omset BUMDes yang sudah mencapai 20 juta, perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan? Ya, insya Allah perubahan yang perlu kami lakukan sebenarnya, kalau perubahan itu yang signifikan sebelumnya ya belum ada. Cuma kami ingin menggagas saja. Ketika nanti program dana desa itu mungkin sudah tidak ada mungkin. Jadi alhamdulillah Desa Kedung Banjar ini sudah mempunyai modal untuk berdikari sendiri. Tidak harus bahasa Jawanya itu jagakno bantuan dari pemerintah. Lah berawal dari mana? Ya berawal dari usaha BUMDes tersebut, Pak Yam. Gitu saja. Singkat saja ya. Terus bisa diceritakan, Pak, di kesempatan ini, sebelum jenengan itu menjadi sekdes, sebelumnya aktif di desa sejak kapan? Kalau sebenarnya aktif di desa sih ya belum. Mohon maaf sebelumnya ya. Sejarah pribadi saya sebelum pulang ke tanah kelahiran ini, kita sempat merantau di kota orang itu selama kurang lebih 5 tahun, Pak Yam ya. Jadi ada keinginan untuk pulang ke tanah kelahiran untuk menjadi perangkat desa itu berawal ajakan dari paman saya. Ya mbok yo mosok katene yo nduk nggone nyambut gawe melok uang terus, mbok yo ngabdi. Coba mulai ngabdi nduk nggone desa BE kan ngono lho. Meneh iku iso ndandani desa iki enggal saithik kan ngoten. Ajakan ngoten, akhirnya ya kita nurut saja apa yang dikatakan oleh orang tua. Mungkin saja dengan keinginan beliau atau doanya beliau nanti secara lambat laut kita bisa sedikit demi sedikit memajukan tanah kelahiran maupun Desa Kedung Banjar ini. Terus sejak tahun berapa itu menjabat menjadi sekdes? Kalau menjabat menjadi sekdes itu mulai tahun 2017, tapi sebelum itu saya merintis dari bawah, Pak Yam. Dari bawah di tahun 2011. Sempat mengikuti ujian menjadi perangkat desa pada waktu itu dengan jabatan, kalau tidak salah waktu itu masih ada Kasih Ekbang. Dimulai tahun 2011 itu saya sudah ikut di perangkat desa dengan jabatan Kasih Ekbang tersebut mulai tahun 2017. Di tahun 2017 itu ada
tes penjaringan Sekdes, kita mencoba mengikuti itu dan akhirnya alhamdulillah bisa lolos tes seleksi menjadi Sekdes tersebut. Berarti tahun 2018 itu melalui jalur mutasi ya ke Sekdes itu? Enggak. Itu tes ulang? Ujian lagi? Ya. Oh. Dengan persyaratan yang kasih Ekbang itu mengundurkan diri terlebih dahulu. Ya. Berarti beda dengan sekarang ya? Ya beda. Yang dari perangkat mau jadi Sekdes itu cukup dengan mutasi dan SK Kades. Belum ada pergub seperti itu. Oh, jangan dulu masih harus mundur dulu dari perangkat. Harus mundur dulu dari daftar lagi. Iya. Terus yang diharapkan Pak, yang diharapkan dari pemerintah Desa Kedung Banjar atau jenengan selaku sekretaris desa terhadap pemerintah Kabupaten Lamongan maupun pemerintah pusat itu apa? Yang kami inginkan bantuan program maupun bantuan dari pemerintah kabupaten maupun pusat dengan adanya rencana wisata desa. Wisata desa yang gabungan 4 desa menjadi satu itu yang ada di Wonocitro Kayangan selaku Pak Kades ya ini mungkin yang menggagas itu. Harapan kami Mbok Yuwo kan gitu loh. Pemerintah kabupaten maupun pusat itu Mbok ya sedikit gitu loh, sedikit menoleh dari akses jalan yang pertama yang perlu kami butuhkan ya. Terus ada enggak alternatif jalan di samping dari Desa Bentu ataupun dari Patahan itu yang itu terdekat menuju akses ke Kecamatan Sambeng? Iya, ada Pak sebenarnya. Akses itu pun sampai melewati kecamatan itu hanya sekitar kurang lebih 3 kilo Pak. 3 kilo. Itu wilayahnya perhutani. Hutan. Nah, kami mencoba itu sebenarnya ya. Kami mengharap betul dari pemerintah kabupaten untuk bisa mengeksekusi itu. Soalnya itu sudah menjadi program Pak Kades yang sebelum-sebelumnya dari mulai Pak Kades tahun 2007 kalau tidak salah ya. Dari Pak Kades mulai tahun 2007 sampai sekarang itu sudah menjadi prioritas di RPJM bersih. Tapi yo mau gimana lagi kan yo, memang dana itu yo kebutuhannya yo cukup banyak dan di sisi lain kebutuhan yang lain juga banyak yang mendesak juga di lain itu gitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sek. Semoga apa yang diharapkan dari pemerintah Desa Kedung Banjar maupun Pak Sek bisa didengar. Bahwasanya ada satu desa di Kecamatan Sambeng yang itu berada di wilayah hutan, aksesnya itu sangat terbatas, hanya bisa lewat Desa Bendu Kecamatan Mantub dan juga kalau lewat jalur Patahan itu juga terlalu jauh. Semoga kedepannya bisa didengar oleh para wakil rakyat khususnya dan juga Pak Bupati untuk barangkali bisa kunjungan ke Desa Kedung Banjar ini. Alhamdulillah kalau bisa ke sini malah bersyukur ya. Oke, terima kasih obrolannya, semoga bisa memberi manfaat dan semangat bagi kita untuk terus berjuang demi desa. Salam berdesa.